anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian sudah sarapan dan mandi dan siap untuk belajar pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kondisi seperti sekarang ini, kita harus selalu jaga jarak, kemudian pakai masker dan cuci tangan agar kita terhindar dari virus yang mendekati kita. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Bu Jihan Farah Salsabila. Kalian bisa memanggil Ibu Bu Jihan ya. Anak-anakku, pada materi yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu tentang ruas garis dan rumah bersih yang menyehatkan. Apa itu ruas garis? Ruas garis adalah bagian dari garis yang terdiri dari gabungan beberapa titik dan dibatasi oleh dua titik yang berbeda pada kedua ujungnya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, dan pembelajaran 4 dan 5, di mana kita akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia, matematika, SBDP, dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menyebutkan isi teks yang dibacakan tentang lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua adalah kalian mampu menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga adalah kalian mampu menentukan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Yang keempat adalah kalian mampu untuk mengelompokkan benda-benda di sekitar yang termasuk bangun datar. Yang kelima adalah kalian mampu membedakan panjang dan pendeknya bunyi pada lagu anak-anak. Yang keenam adalah kalian mampu untuk memainkan panjang dan pendeknya bunyi pada lagu anak. Yang ketujuh adalah kalian mampu mengidentifikasi kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah. Dan yang kedelapan adalah kalian mampu untuk menceritakan hasil pengalaman kalian tentang kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah. Anak-anakku, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta kita kepada tanah air Indonesia. Sekarang kita simak video berikut ini tentang lagu Membuang Sampah. Membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya.
Coba kita baca bersama-sama ya teks berikut. Dalam teks bacaan halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan, apa isi dari teks tersebut? Isinya yaitu tentang halaman rumah yang jarang diperhatikan dan kumuh itu harus dibersihkan, dan sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah tersebut dapat didaur ulang sehingga menghasilkan pupuk kompos. Nah, tanaman bunga juga harus disiram setiap hari. Pot bunga harus tersusun rapi sehingga halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Anak-anak, dalam kehidupan ini tentunya kita akan menemukan contoh-contoh bangun datar seperti persegi panjang, persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Nah, anak-anak, dalam sebuah bangun datar itu pasti tentunya kita akan menemukan sisi, sudut, dan titik sudut. Lalu, apa itu sisi, sudut, dan titik sudut? Kita simak materinya ya. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Anak-anakku, apakah nama bangun datar di atas? Adakah yang sudah tahu? Ya, benar sekali. Ini adalah bangun datar persegi panjang. Berikut ini adalah penjelasan sisi, sudut, dan titik sudut. Bagian yang ditunjukkan panah berwarna kuning ini disebut sisi persegi panjang. Selanjutnya, bagian garis kuning yang melengkung yang ditunjukkan panah disebut sudut. Lalu, titik pada persegi panjang yang berwarna kuning ini namanya titik sudut. Sekarang, mari kita hitung berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun persegi panjang. Adakah yang sudah tahu berapa banyak sisi pada persegi panjang? Ya, benar sekali. Sekarang, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, dan 4. Dengan demikian, persegi panjang memiliki 4 sisi. Sekarang, ayo kita hitung sudut yang dimiliki oleh persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Dengan demikian, persegi panjang memiliki 4 sudut. Selanjutnya, mari kita hitung berapa titik sudut pada bangun persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Dengan demikian, persegi panjang memiliki 4 titik sudut. Anak-anak, di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita akan selalu melakukan kegiatan di rumah. Nah, di rumah itu kita akan melakukan kegiatan bersama keluarga. Lalu apa saja sih kegiatan yang kita lakukan bersama keluarga? Seperti sholat, kemudian makan bersama, belajar dengan adik bersama, kemudian membersihkan rumah bersama-sama, dan lain-lain. Coba kita amati gambar berikut ini ya. Dari gambar tersebut ada gambar kebersamaan Dayu dengan keluarganya. Lalu, apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Gambar yang pertama, Dayu bersama ayah dan ibunya serta saudaranya sedang menonton televisi. Gambar yang kedua, Dayu dan saudaranya belajar bersama dengan ayahnya. Yang ketiga, Dayu bersama keluarga sedang makan bersama di meja makan. Dan yang keempat, Dayu bersama saudaranya berlatih menari bersama. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita tadi sudah belajar mengenai
sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar seperti segitiga. Segitiga itu memiliki 3 sisi, 3 titik sudut, dan 3 sudut. Selain itu ada persegi panjang, ada persegi, dan lain-lain. Nah, kita juga sudah belajar mengenai panjang dan pendeknya bunyi pada lagu. Untuk tanda garis panjang itu dibaca keras, untuk garis bergelombang dibaca lembut. Nah, selain itu kita juga sudah belajar mengenai lingkungan yang tidak sehat. Jadi, meskipun sampah itu menumpuk, kita tetap harus mengumpulkannya. Kemudian kita juga bisa mendaur ulang menjadi pupuk kompos. Selain itu kita juga harus menyiram tanaman dan menjaga halaman agar halaman itu tetap bersih dan rapi. Gimana anak-anak? Sudah paham kan mengenai materi sekarang ini? Anak-anak, coba kalian cermati gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar rumah yang halaman rumahnya itu sangat kotor, di mana banyak sekali tumpukan sampah dan daun-daun yang berserakan. Coba sekarang kalian tulis hasil pengamatan kalian tentang gambar tersebut. Kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing ya. Coba kalian kerjakan pada buku siswa halaman 33 sampai dengan 34. Perhatikan gambar berikut. Ada 5 gambar bangun datar. Coba kalian hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar tersebut. Lalu, isikan hasilnya pada tabel berikut ini. Dalam tabel tersebut, terdapat nomor 1 sampai dengan nomor 5. Coba kalian tulis nomor 2 termasuk gambar apa, lalu kalian tulislah di kolom tabel tersebut. Lalu kalian tulis banyak sisinya berapa, banyak sudutnya berapa, dan banyak titik sudutnya. Coba kalian kerjakan dalam buku catatan kalian ya. Untuk tugas praktik, kalian temukan salah satu benda di rumah masing-masing, kemudian gambar dan identifikasi bentuknya termasuk bentuk apa. Jangan lupa cantumkan jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya. Jangan lupa tugas ini dibuat pada buku gambar ya anak-anak. Untuk materi pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pada segi 6. Selain itu kita juga akan belajar tentang manfaat hidup bersih di lingkungan keluarga. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.